Raka menatap jam tangannya. Sudah pukul 7.58. Ia berlari kecil menuju gedung kantornya yang tampak tinggi dan dingin. Napasnya terengah, kemejanya sedikit kusut, dan jantungnya berdebar karena ini hari pertamanya bekerja. Tenang, Rak, kamu bisa kok, bisiknya pada diri sendiri. Namun, semuanya tidak berjalan seindah yang ia bayangkan. Saat presentasi singkat perkenalan, Raka gugup hingga suaranya bergetar. Beberapa rekan kerja tersenyum, tapi ada juga yang tampak sibuk sendiri. Di jam makan siang, ia duduk sendirian di pojok kantin, menatap ponselnya agar terlihat sibuk. Malamnya, di kamar kos, Raka merasa kecewa. Ia berpikir, mungkin aku memang belum siap. Tapi kemudian ia teringat pesan ayahnya, setiap orang hebat pernah jadi pemula. Kalimat itu membuatnya tersenyum tipis. Ia menatap dirinya di cermin dan berkata pelan, besok aku coba lagi. Dengan lebih tenang. Dan di sanalah perjalanan Raka untuk membangun pola pikir positif dimulai. Hari kedua tidak jauh lebih mudah. Raka salah kirim email penting ke klien, dan kesalahannya membuat tim harus lembur memperbaiki dokumen. Ia merasa sangat bersalah. Gimana sih, Rak? Harusnya lebih teliti, kata rekan kerjanya, Maya, dengan nada kecewa. Sepanjang hari Raka diam saja. Tapi alih-alih menyerah, malam itu ia menulis catatan kecil di buku hariannya. Aku tidak bodoh, aku hanya belajar. Ia mulai menyadari bahwa kesalahan bukan akhir dunia, tapi bagian dari proses tumbuh. Keesokan harinya, ia meminta maaf dengan tulus dan membantu tim menyelesaikan pekerjaan tambahan. Perlahan, suasana mencair. Maya tersenyum dan berkata, yang penting kamu tanggung jawab, Rat. Semua orang pernah salah. Kalimat itu menjadi titik balik kecil. Raka mulai melihat setiap kesalahan sebagai guru terbaiknya. Bulan kedua, pekerjaan makin menumpuk. Raka mulai merasa lelah. Target tinggi, deadline ketat, dan komentar atasan kadang terasa tajam. Suatu sore, Raka hampir menyerah. Ia keluar ke balkon kantor, menarik napas panjang sambil memandang langit senja. Di momen itu, ia mendengar suara hatinya. Kalau kamu berhenti sekarang, kamu tak akan tahu seberapa kuat dirimu sebenarnya. Ia tersenyum kecil. Malam itu, ia mulai mengatur ulang pikirannya. Ia belajar mengatur waktu, membuat to-do list, dan tidak membiarkan stres menguasainya. Setiap pagi, sebelum mulai bekerja, ia menulis 3 hal yang disyukurinya hari itu. Aneh, tapi efektif. Perlahan, ia merasa lebih tenang dan fokus. Tantangan yang dulu membuatnya takut, kini justru menjadi alasan untuk bertumbuh. Suatu hari, tim Raka diminta memimpin proyek baru. Ia tidak ditunjuk jadi ketua, tapi diminta membantu bagian koordinasi. Meski awalnya ragu, ia berusaha memberi ide-ide segar. Bagus juga idemu, Ra, kata atasannya suatu hari. Raka tersenyum, bukan karena dipuji, tapi karena akhirnya ia percaya pada dirinya sendiri. Ia mulai akrab dengan rekan-rekannya, tertawa di jam makan siang, dan saling mendukung saat lembur. Ia sadar, bekerja bukan hanya soal tugas dan gaji, tapi juga tentang hubungan, komunikasi, dan kepercayaan. Malamnya, di kamar kos, Raka menulis lagi di buku kecilnya, hari ini aku bangga pada diriku sendiri. Setahun berlalu. Raka kini bukan anak baru yang gugup seperti dulu. Ia sudah terbiasa menghadapi tekanan, tahu cara menenangkan diri, dan bisa memimpin rapat kecil dengan percaya diri. Saat melihat karyawan baru yang tampak canggung, Raka tersenyum dan berkata, tenang aja, aku dulu juga kayak kamu. Nikmati prosesnya. Ia sadar, membangun mindset positif bukan soal cepat atau lambat, tapi tentang keberanian untuk terus mencoba, belajar, dan tidak membiarkan kegagalan mendefinisikan diri kita. Di akhir cerita, Raka menatap layar komputernya dengan tenang. Ia mengetik email terakhir hari itu, meneguk kopi hangat, dan berbisik dalam hati. Terima kasih, Raka, sudah bertahan sejauh ini. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar siap menghadapi dunia kerja, bukan dengan sempurna, tapi dengan pikiran yang kuat dan hati yang positif.